Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayunda Marieta Audriani, nomor induk mahasiswa 210100440027. Saya mahasiswa jurusan Pendidikan Luar Biasa kelas A tahun 2021. Saya akan menyampaikan PowerPoint resume saya tentang berpikir komputasi. Selanjutnya, saya akan menyampaikan bagian-bagian resume sebagai berikut. 1. Pengertian berpikir komputasi. 2. Teknik-teknik yang digunakan. 3. Karakteristik berpikir komputasi. 4. Kelebihan dan kekurangan berpikir komputasi. 5. Kesimpulan. 1. Pengertian berpikir komputasi. Berpikir komputasi merupakan berpikir menggunakan logika, melakukan sesuatu selangkah demi selangkah, menentukan keputusan bila menghadapi dua kemungkinan yang berbeda. Salah satu cara untuk memahami dan mengimplementasikan cara berpikir komputasi adalah dengan belajar pemrograman. Definisi berpikir komputasi menurut Janet Wing. Janet Wing berpendapat bahwa berpikir komputasi melibatkan pemecahan masalah, rancangan sistem, memahami perilaku manusia dengan berkaca pada konsep-konsep dasar ilmu komputer. Pada tahun 2011, Janet Wing mengubah definisi pemikiran komputasi menjadi berpikir komputasi adalah proses berpikir yang merumuskan masalah dan solusinya, sehingga solusi tersebut direpresentasikan dalam bentuk yang dapat dilakukan secara efektif oleh agen pengolah informasi. 2. Teknik-teknik yang digunakan. Berpikir komputasi melibatkan sekumpulan keahlian dan teknik pemecahan masalah yang biasanya digunakan oleh pengembang perangkat lunak untuk menulis program aplikasi komputer. Teknik-teknik yang digunakan yaitu 1. Dekomposisi. Suatu masalah dipecah menjadi beberapa submasalah yang lebih kecil. Misalnya, sistem perpustakaan. 2. Pengenalan pola, pattern recognition. Kemampuan melihat adanya kesamaan yang akan memungkinkan kita untuk melakukan prediksi. Misalnya, pola penjualan saham. 3. Generasi, pola, dan abstraksi. Kemampuan memilah informasi yang kompleks menjadi lebih sederhana atau membuat informasi lebih bersifat general sehingga memudahkan kita untuk menjelaskan suatu ide. Misalnya, gambar grafik e-card untuk abstraksi presentasi jumlah mahasiswa pria wanita. Lokasi suatu posisi di bumi dapat ditentukan dari koordinat longitude atau latitude. Menghitung Fibonacci. 4. Rancangan algoritma. Kemampuan mengembangkan strategi selangkah demi selangkah untuk pemecahan masalah. Misalnya, urutan memasak kentang dan urutan memakai sepatu. 3. Karakteristik berpikir komputasi. 1. Pemecahan masalah dengan komputer. 2. Organisasi dan analisa data. 3. Abstraksi data dengan model dan stimulus. 4. Otomatisasi solusi melalui cara berpikir algoritma. 5. Identifikasi, analisa, dan implementasi solusi dengan berbagai kombinasi langkah atau cara dan sumber daya yang efisien
dan efektif. 6. Generalisasi solusi untuk berbagai masalah berbeda. 4. Kelebihan dan kekurangan berpikir komputasi. Kelebihan. 1. Percaya diri dalam berhadapan dengan kompleksitas masalah yang lebih besar dan lebih sulit. 2. Toleransi terhadap ambiguitas. 3. Mampu berhubungan dengan masalah yang open-ended. 4. Mampu berkomunikasi dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama. Sedangkan kelemahan, beberapa ahli berpendapat bahwa berpikir komputasi tidak memiliki pemikiran unik yang dapat membantu problem solving. Intinya, berbagai pendekatan dan metode lain telah memilikinya. 5. Kesimpulan. Berpikir komputasi adalah berpikir menggunakan logika yang memungkinkan kita untuk memahami dan mengimplementasikan cara berpikir komputasi sesuai dengan kebutuhan kita. Ada 4 teknik yang digunakan, yaitu dekomposisi, pengenalan pola atau pattern recognition, generasi pola, dan abstraksi, dan rancangan algoritma. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.